Baik, di sini saya akan menjelaskan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa di mana daya beli uang menurut kebalikannya. Yang kedua, deflasi. Perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang sama. Dan di mana pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang menurut deflasi. Deflasi adalah proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang meningkat. Jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi dibagi atas 3, yakni atas timbulnya inflasi, cakupan pengaruh kenaikan harga, dan parah tindaknya inflasi. Asal timbulnya inflasi terus dibagi dalam 2 macam, yaitu inflasi berasal dari dalam negeri dan juga inflasi yang berasal dari luar negeri. Contoh dari dalam negeri seperti defisit anggaran dan bencana. Kemudian untuk yang berasal dari luar negeri seperti kenaikan harga minyak dunia, biaya produktif di luar negeri, dan tarif impor tinggi. Kemudian bagian kecakupan pengaruh kenaikan harga, inflasi terbagi atas 3, yakni inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan inflasi yang tak terkendali. Inflasi tertutup seperti kenaikan harga beberapa barang tertentu, kemudian yang terbuka seperti kenaikan harga secara keseluruhan, dan inflasi yang tak terkendali seperti inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Kemudian dari segi parah tidaknya inflasi, yakni inflasi ringan, sedang, berat, dan inflasi tidak terkendali. Kemudian penyebab inflasi yakni seperti permintaan yang lebih besar daripada supply atau tarikan permintaan. Yang kedua yakni kenaikan bahan baku maupun biaya produksi atau desakan biaya. Yang ketiga, tekanan permintaan ditambah dengan dorongan ongkos atau inflasi struktural. Yang keempat, peredaran uang kartal yang tak terkendali. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah tuntutan kenaikan upah. Sebab-sebab terjadinya inflasi. Dari materi yang telah kami paparkan dalam sebuah presentasi, kami mengambil 2 penyebab terjadinya inflasi, di mana yang pertama adalah dari tarikan permintaan dan yang kedua cost push inflation. Nah, tarikan permintaan ini atau demand pull inflation ini seperti apa sih? Nah, tarikan permintaan ini artinya di sini ada faktor dari permintaan yang menyebabkan timbulnya inflasi. Jadi, tarikan permintaan ini artinya bertambahnya permintaan terhadap barang ataupun jasa. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya pula kenaikan harga. Di sini kita bisa melihat terdapat sebuah grafik dan keterangan-keterangannya. Nah, ada huruf P, ada huruf Q, ada huruf T. Ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhinya. Di mana P itu adalah price atau harga, Q adalah quantity atau jumlah barang, dan E adalah equilibrium atau keseimbangan pasar. Nah, ketiga variabel ini saling mempengaruhi. Kita bisa melihat di antara P dan Q itu bertemulah satu titik temu yang dilambangkan dengan E atau equilibrium, yaitu keseimbangan pasar. Nah, ketiga variabel ini saling mempengaruhi dan berhubungan dan membentuk sebuah grafik. Selanjutnya, yang kedua, salah satu juga penyebab timbulnya inflasi itu adalah cost push inflation atau kenaikan biaya-biaya produksi. Nah, kenaikan biaya-biaya produksi itu salah satunya bahan baku atau bisa juga upah atau gaji. Nah, itu juga digambarkan dengan grafik. Ini juga mempengaruhi inflasi. Nah, kita bisa melihat juga di sini harga, quantity, dan equilibrium itu saling mempengaruhi dan membentuk grafik. Namun di sini kita bisa melihat perbedaan antara tarikan permintaan atau yang disebabkan oleh cost push inflation. Yang ketiga adalah teori-teori inflasi. Yang pertama adalah teori kuantitas Irving Fisher. Inflasi diakibatkan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah psikologi harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Yang kedua adalah teori Keynes. Inflasi terjadi karena yang pertama yaitu keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Yang kedua adalah adanya perebutan rezeki antar kelompok. Yang ketiga yaitu teori strukturalis. Penyebab inflasinya adalah satu, kelakuan ketidakelastisan atau penerimaan ekspor. Yang kedua, kelakuan ketidakelastisan penawaran bahan makanan. Ada beberapa dampak inflasi yang berbeda bagi setiap orang, yaitu yang pertama, bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tepat, merasa dirugikan dan tidak bisa diuntungkan. Yang kedua, bagi para penabung dirugikan karena nilai uang semakin menurun. Bagi debitur atau peminjam dan pemberi pinjaman, inflasi menguntungkan karena saat pembayaran utang nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Bagi produsen, pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi.
Bagi pengusaha kecil, naiknya biaya produksi dapat merugikan sehingga enggan untuk meneruskan produksinya karena harga produksi lebih mahal, jadi lebih baik uang juga harus dikeluarkan. Bagi perekonomian nasional, inflasi itu membuat investasi berkurang, mendorong tingkat bunga, mendorong penanam modal yang bersifat spekulatif, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang mendatang. Cara mengatasi inflasi. Cara mengatasi inflasi dengan dibuatnya dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal yang merupakan kebijakan sektoril, artinya penyediaan jumlah barang yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi adalah dengan menambah jumlah produk nasional melalui kemudahan pinjaman, subsidi. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter mengendalikan inflasi dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kemudian, implementasi kebijakan Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi. Pencapaian target inflasi yang rendah yang harus diemban oleh Bank Indonesia. Kebijakan IT menggantikan kebijakan lama yang dianggap kurang realistis, seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan lain-lain. Bertujuan untuk publikasi inflasi publik, penggunaan informasi inklusif strategis, di mana dalam menentukan inflasi tidak hanya menggunakan variabel moneter saja, menjaga stabilitas harga sebagai tujuan utama kebijakan moneter, dan transparansi kebijakan moneter.